Rasain lo. Mau kabur? Oh, mau tabrak lari? Iya. Ayo turun sini. Diam. Eka. Diam. Eka. Diam. Hei, jangan suka ikut campur urusan orang ya. Siapa kalian? Ini uang. Ambil. Saya nggak perlu itu. Lepasin anak itu. Sekarang. Kak, cepat lari, Kak. Udah jangan banyak cakap. Hajar main. Kencang. Enggak. Bener nih, nggak apa-apa nih. Bawa puskesmas. Enggak. Kamu nggak apa-apa, sayang? Nggak apa-apa, Ma. Tapi Om Rian, Ma. Ma, tolongin Om Rian. Rian, kamu nggak apa-apa ya? Saya nggak apa-apa. Udah, cuma enak sama mual dia. Kalau begitu naik mobil saya aja ya. Yuk. Makasih, Ma. Saya bawa mobil sendiri. Bisa bawa mobil? Iya, bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih ya. Oh, iya. Hati-hati. Kamu juga. Maaf, Pak. Kami telah gagal melaksanakan tugas ini, Pak. Iya, Pak. Gara-gara kami tidak sengaja bertemu dengan Rian lagi, Pak. Rian? Iya, Pak. Laki-laki yang kami ciduk atas perintah Bapak beberapa hari yang lalu, Pak. Orang itu mati-matian membela Eka, Pak. Lain kali kami akan lebih berhati-hati, Pak. Dan kami tidak akan mengecewakan Bapak. Rian. Rian berusaha mati-matian menyelamatkan Eka. Itu artinya kalau begitu kalian lupakan saja perintah saya. Batalkan usaha untuk menculik cucu saya. Ya. Besok kalian datang lagi untuk mendapat upahnya. Tapi, Pak... Tidak apa-apa. Saya akan bayar penuh. Kalian memang gagal dalam usaha ini. Tapi saya mendapat informasi yang sangat berharga dari kalian. Oke? Kami permisi, Pak. Saya nggak tahu harus ngomong apa sama kamu. Terima kasih. Terima kasih kamu telah menyelamatkan Eka dari penculikan itu. Ternyata kemarahan kamu tadi pagi membawa berkah. Dan mobil kantor yang mogok itu ternyata juga ada hikmahnya. Maksud kamu? Waktu saya mengejar kamu untuk meminta saya diberikan waktu menjelaskan sesuatu ke kamu. Di tengah jalan, mobil saya mogok karena kehabisan bensin. Pada saat mobil saya mogok, ada sebuah mobil yang mau menyerempet saya. Ternyata itu adalah penculiknya, Eka. Sepertinya Tuhan memang mengirim kamu untuk menyelamatkan Eka. Kalau Allah mengirim saya untuk menjadi teman Eka, apa kamu mengizinkan? Dia, saya nggak tahu apa alasan kamu membenci saya. Ya, kamu boleh membenci saya, dia. Tapi saya rasa kamu nggak berhak untuk menyuruh Eka ikut membenci saya. Kamu benar. Mestinya aku berterima kasih sama kamu. Bukannya benci sama kamu. Aku yang salah. Kamu nggak salah apa-apa. Dia. Kehadiran kamu membangkitkan kembali masa lalu yang ingin aku lupakan. Masa lalu? Gimana bisa, sementara kan saya baru kenal sama kamu. Kok bisa saya mengingatkan kamu akan masa lalu kamu? Karena semua yang ada di diri kamu membuat Isma seakan-akan hidup kembali. Isma lagi. Dia, belakangan ini saya sangat bingung sekali. Semua orang selalu menyebut-nyebut kata Isma dan menghubung-hubungkan sama saya. Siapa sih sebenarnya Isma? Kata Papa Ivan, Isma itu papanya saya.
Suster, saya minta suster menemani Dwi setiap saat. Kalaupun suster harus keluar dari kamar ini, cari seseorang untuk datang ke sini menemani Dwi. Baik, Pak. Intinya, jangan sampai Dwi ditinggalkan sendirian di kamar. Ya, Pak. Satu hal lagi. Mungkin kedengarannya agak aneh, tapi Mbak Vivi tidak boleh masuk kamar ini. Apapun alasannya. Suster paham? Paham. Pa, Papa mau kemana? Papa kan harus kerja, harus kembali ke kantor. Kamu di sini aja sayang ya. Dan kamu sekarang gak usah takut lagi. Tadi kamu udah dengarkan apa kata Papa? Tante Vivi udah gak boleh masuk kamar lagi. Oke? Pa, kenapa sih Tante Vivi kok tinggal di rumah kita? Mama rasa sudah waktunya kamu untuk bersikap tegas pada Vivi. Keberadaan dia di sini makin lama makin membuat Dwi stres. Dwi makin takut untuk punya ibu tiri, Van. Gimana, Ma? Vivi bilang sama saya bahwa sampai saat ini dia belum menemukan rumah yang cocok untuk dia tinggal. Saya harus melakukan apa, Ma? Ngusir dia? Nggak mungkin, kan? Van, kamu lupa ya? Kita kan punya apartemen yang biasa dipakai oleh rekan-rekan bisnis kita. Suruh saja dia tinggal di sana sementara. Ya ampun, kok saya bisa lupa ya tentang apartemen kita? Rupanya otak saya betul-betul udah capek dengan semua masalah yang terjadi belakangan ini. Sampai saya melupakan apartemen yang udah begitu lama kosong. Makasih, Ma. Apartemen Semanggi. Ya, perabotannya semua sudah lengkap. Kamu tinggal bawa pakaian kamu saja. Kamu menyewakan apartemen untuk saya, tapi kamu nggak bilang saya dulu, Van. Karena saya tidak perlu menyewa apartemen itu. Memang sudah milik perusahaan. Biasanya kami gunakan untuk tamu-tamu yang datang dari luar negeri untuk tinggal di situ. Dan saya pikir kenapa dibiarkan kosong? Kan lebih baik kamu isi dulu sementara. Setidak-tidaknya sampai kamu mendapatkan rumah yang lebih sesuai dengan keinginan kamu. Rupanya Dwi sudah sangat membenci saya ya, Van. Dwi sudah benar-benar tidak ingin ketemu sama saya lagi. Sampai kamu tega-teganya mengusir saya. Vi, ini untuk kebaikan kita bersama. Tapi ini semua hasutannya dia, Van. Dwi itu masih kecil. Dwi nggak ngerti apa-apa. Tapi dia telah meracuni pikiran Dwi dengan cerita-cerita ibu tiri yang kejam. Sekarang Dwi sangat membenci saya, Van. Sampai-sampai kamu tega mengusir saya. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Ini adalah keputusan pribadi saya. Kamu nggak sadar, Van. Dia masih menghantui kamu dan melalui Dwi dia berharap kamu menerima dia kembali. Kamu jangan naif, Van. Ini semua rekayasanya dia. Maaf, ada meeting yang harus saya hadiri di Kebayoran. Kamu jangan lemah, Van. Kalau kamu lemah, dia akan memanfaatkan kamu. Mereka ingin menyingkirkan aku dari Ivan. Menghalangi impian aku untuk mendapatkan Ivan. Pokoknya aku nggak boleh keluar dari rumah Ivan. Aku harus bertahan. Harus. Ya Tuhan, Vivi! Ada beberapa tulang retak di daerah pergelangan kaki dan persendian lututnya, dan benturan hebat di daerah punggungnya.
Kedengarannya semuanya itu sangat parah ya. Tapi gimana dok? Dia akan sembuh kan? Dia akan pulih kembali kan? Cukup mengkhawatirkan, tapi tidak fatal. Perlu waktu 2-3 minggu untuk kembali seperti semula. Saya akan jatuh seterusnya ya, Pak. Saya pasti akan pincang. Enggak, Vi. Kamu akan baik-baik aja. Persis seperti semula. Kamu tidak akan pincang dan juga tidak akan cacat. Bener, Van? Benar. Saya minta maaf ya, Van. Saya udah ngerepotin kamu. Saya nggak sengaja berdiri di belakang jendela. Dan nggak tahu ya jendela itu belum terkunci. Jadi saya jatuh. Jangan khawatir, Vi. Namanya juga musibah. Bisa terjadi kepada siapapun juga, kan? Saya akan coba bicara dengan dokter ya. Siapa tahu kamu udah bisa pulang. Ada-ada saja. Iya. Kondisinya emang cukup parah, Ma. Dokter bilang kira-kira butuh waktu 2-3 minggu untuk dia bisa pulih kembali persis seperti semula. Ada apa lagi? Ya ampun, Vi. Kamu kenapa? Tadi saya lagi ngepak-ngepak barang. Kan kamu suruh saya pergi ke apartemen itu secepatnya, Van. Tapi saya jatuh. Van, dalam keadaan saya sakit seperti ini, saya belum bisa bekerja. Dan saya juga nggak tahu bagaimana caranya hidup sendiri di apartemen itu, Van. Yuk, saya angkat kamu dulu. Duduk sini. Sudahlah, Vi. Masalah pindah itu nanti saja kita pikirkan sesudah kamu sehat. Jadi saya masih boleh tinggal di sini, Tante? Makasih. Kak, jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun. Nih, Auria nih. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syukurlah. Ada kabar baik? Aku besok dapat panggilan untuk interview kerja. Kamu doain dong biar mama yang nggak jadi pengangguran lagi. Iya, nanti Eka doain. Tapi Om Rian mesti ikut doa. Kan kalau makin banyak yang doa, makin bagus. Iya kan, Ma? Kamu ngapain? Katanya suruh doain. Tapi kok Om Rian berdoanya kayak mau tidur sih? Hehehe, kamu tuh. Ya udah, kamu sekarang bikin PR dong. Ya, Mama. Eka, kamu harus dengar apa yang mama kamu ngomong, ya? Kan besok Om Rian kesini lagi, nanti kita main lagi, oke? Besok kamu kesini lagi? Nggak boleh. Bukannya nggak boleh, cuman aku takutnya kalau kamu tiap hari kesini nemenin Eka-nya jadi kebiasaan. Kebiasaan yang baik, nggak ngerugiin kan? Lagian juga besok saya nggak ada urusan. Dan satu hal, kalau saya pulang terlalu cepat, ibu saya bingung. Disangka saya nggak normal. Kok nggak normal? Saya belum punya pacar. Jadi kalau saya pulang ke rumah cepat, ibu saya malah bingung. Tapi justru kebalikan, kalau saya pulang malam, ibu saya seneng. Karena dikira saya lagi pacaran. Memangnya kamu nggak punya teman yang sebaya? Kebetulan banyak. Tapi saya lebih memilih menemani orang yang membutuhkan saya. Sejak kami pindah ke sini, terus terang aku nggak pernah lihat Eka sebahagia hari ini. Saya permisi dulu. Sukses buat kamu, buat interviewnya. Makasih ya.
Saya hanya ingin memastikan kalau pemuda itu tidak berbahaya untuk cucu saya. Karena kelihatannya mereka sudah begitu dekat sekali. Baiklah. Kalau begitu saya akan mencari keterangan yang lebih banyak tentang orang itu, Pak. Iya. Permisi. Pemuda itu seolah-olah membuat kamu hidup kembali, Is. Rian adalah jalan keluar yang terbaik buat Papa dan Eka. Semuanya sudah memenuhi syarat. Sekarang tinggal tergantung pada diri Anda sendiri. Kapan Anda siap untuk mulai kerja di sini? Terima kasih, Pak. Saya bisa mulai kerja kapanpun Bapak perlu saya. Bagaimana kalau kamu mulai besok? Bisa, Pak? Oke, kalau gitu kita sampai ketemu besok. Nadia. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Ini. Siapa tuh? Hah? Oh, itu Nadia. Dia sekretaris baru saya. Sekretaris baru? Iya. Dia di sini masuk menggantikan posisinya Rati. Karena Rati lagi cuti. Hamil. Sekretaris kok gaya anaknya sekretaris? Maksud kamu? Ya, jangan-jangan kamu pilih dia itu karena penampilannya. Bukan karena kemampuan kerjanya atau pengalaman kerjanya. Ini, saya tidak pernah melihat penampilan orang hanya dari segi fisiknya saja. Malah kamu selalu melihat orang hanya dari penampilannya saja. Kalau kamu nggak percaya, ini ada resumennya. Kamu boleh baca. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin anak saya itu melakukan tindak kriminal. Tindak kriminal apa? Pemerkosaan. Masya Allah. Dia itu sama yang namanya perempuan takutnya setengah mati. Dia tuh belum pernah pacaran, apalagi memperkosa. Jadi Rian belum pernah pacaran? Iya. Mungkin pernah terlibat kasus kriminal? Nggak pernah, Pak. Dia tuh anak baik-baik kok. Atau pernah make obat terlarang? Atau mungkin alkohol? Nggak pernah, Pak. Uang rokok saja nggak pernah kok. Oke. Rian sekarang sudah kerja tetap atau masih jadi pengangguran? Anak saya itu sekarang udah kerja di toko bahan bangunan, Pak. Alhamdulillah. Selamat ya buat kerjaan baru lo. Makasih. Tadinya gue pikir gue nggak bakalan diterima. Soalnya kan gue nggak punya pengalaman di bidang garment. Perusahaan garment? PT Varia Busana. Mereka khusus memproduksi pakaian dalam wanita. Yuk. Dipikir-pikir, tempat gua kerja dulu lebih baik dari sekarang, yuk. Gimana sih lu? Dulu bilangnya nggak betah kerja di garment pakaian dalam wanita. Tapi gaji dan fasilitas yang diberikan lebih bagus daripada di sini, yuk. Loh. Dulu katanya gaji urusan nomor 2. Yang penting urusan batin. Ya, sekarang kan lain. Tapi dulu kan ada dia, yuk. Apa hubungannya sama dia? Taruh dulu apa sih? So sibuk amat. Dia diterima kerja di tempat gua kerja dulu. Gila Alah, Yan. Lu kalau ngomong tuh terus terang aja, nggak usah pakai muter-muter segala. Jadi lu pengen balik ke garment itu gara-gara ada dia? Gua nggak tahu kenapa gua tambah hari itu tambah kangen terus sama dia. Bawaannya pengen deket-deket terus. Itu namanya tanda-tanda orang jatuh cinta. Pantesan lo seakrab sama Eka. Ternyata trik lu gitu. Mau mencuri hati ibunya melalui anaknya. Iya. Siapa bilang gua manfaatin Eka? Buktinya? Ini taruh dulu kenapa sih? Taruh lagi. Lu bukan orang Jawa sih, susah. Lu tau pepatah Jawa nggak? Weting tresno, jalane soko kulino. Apalagi tuh? Gua nggak ngerti, gua bukan orang Jawa. Kalau lu nggak punya perasaan apa-apa tadinya, lu sering ketemu, lu sering lihat-lihatan, lama-lama ada rasa cinta di hati lu. Telepon siapa? Dia.
Gue mau telepon Bu Ratna, bekas bos gue dulu. Kali-kali aja gue diterima kerjaan lagi. Parah lu. Rian. Gue tak ganti kerjaan kayak ganti baju. Mungkin itu sebabnya dia tidak tertarik pada Rian. Kalau saja Rian bekerja pada sebuah perusahaan besar dengan posisi eksekutif muda, mungkin penilaian dia akan berubah pada Rian. Secara umum, latar belakang Rian sangat bersih, Pak. Dari pengakuan ibunya, sampai saat sekarang, Rian masih berstatus bujangan. Bagus. Bujangan yang menyukai anak-anak. Bagus. Hilap, emosi, dan dendam itu adalah sifat manusia. Tetapi perlu juga diingat bahwa manusia juga punya sifat kasih sayang. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak dan Ibu sudah benar-benar meyakini keputusan untuk mengakhiri kisah ikatan yang telah dijalin selama ini? Tidak ada satu orang pun yang ingin rumah tangganya hancur, Bu. Maaf, tapi kira-kira masih berapa lama lagi kita harus mengikuti konsultasi semacam ini? Apa nggak ada cara yang lebih cepat untuk bisa menyelesaikan proses perceraian kami? Pengadilan hanya memberikan proses konsolidasi. Kami tidak mempersulit proses perceraian. Kami hanya berharap kami bisa menyatukan kembali rumah tangga yang telah retak. Masalahnya, keputusan kami berdua sudah bulat. Dan lebih cepat proses perceraian kami bisa terjadi, lebih baik untuk kami berdua. Ya kan? Saya harus pergi, ada keperluan lain. Kalau di antara kami berdua betul-betul sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang, kenapa aku masih meneteskan air mata setiap kali bicara soal perceraian? Nadia? Van. Kamu ingin proses perceraian kita cepat selesai, kan? Supaya status kita sama-sama jelas, iya kan? Ya. Kalau gitu saya mohon sama kamu. Cabut tuntutan kamu. Mencabut tuntutanku? Mencabut tuntutan kamu untuk mendapatkan hak asuh atas Dwi. Kan ini yang menjadi masalahnya. Ini yang membuat proses perceraian kita begitu terbelit-belit. Van, kalau kamu memang benar-benar peduli sama Dwi, kamu tidak akan membiarkan Dwi terpisah dari aku dan Eka. Kenapa? Kamu kan sudah mendapatkan Eka. Masa saya tidak boleh memiliki Dwi? Apa saya harus kehilangan segala-galanya? Termasuk darah daging saya sendiri. Dia, saya mohon sama kamu. Saya berjanji saya bisa menjadi ayah yang sangat baik untuk Dwi. Van, aku tahu kamu akan jadi ayah yang baik. Tapi aku nggak yakin dengan Vivi. Aku nggak yakin dia akan jadi ibu yang baik, Van. Bagaimana saya bisa meyakinkan kamu bahwa antara saya dan Vivi itu sama sekali... Taksi! Mama nggak mau kehilangan cucu Mama, Van. Mama nggak bakal sanggup kalau harus berpisah dengan Dwi. Mama udah kehilangan semuanya. Sekarang yang Mama miliki hanya kamu dan Dwi. Ma, saya juga tidak mau kehilangan Dwi. Tapi kita harus bersikap realistis. Pengacara saya bilang bahwa kemungkinan besar hak asuh atas Dwi akan diberikan kepada dia. Mengingat Dwi usianya masih sangat kecil.
Dengan apa dia akan membiayai Dwi, Van? Sakitnya Dwi itu parah. Butuh biaya besar. Apapun yang akan terjadi, sekalipun hak asuh akan diberikan kepada dia, Dwi tetap anak saya. Dan saya tidak akan membiarkan dia sengsara. Saya akan membiayai semua pengeluarannya, Ma. Walaupun dia tidak tinggal bersama kita di sini. Tapi dia kan gak mau terima uang kamu. Sampai sekarang juga dia nggak pernah menyentuh rekening tabungannya yang berasal dari kamu. Dia itu orangnya memang begitu keras kepala. Seandainya saja dia tidak mempermasalahkan hak asuh atas Dwi, tentunya perceraian ini udah selesai semuanya. Tapi gara-gara permintaan dia, semua jadi serba repot, semua jadi serba kacau balau. Saya capek, Ma. Yuk kita tos. Itu apa sih, Ma? Toast itu artinya kamu memberikan selamat di hari bahagia seseorang. Kak, masa kamu lupa tos? Kita kan sering tos. Ayo coba. 1, 2, 3. Jadi, tos sama tos itu sama ya? Kedengarannya sih sama. Tos sama tos. Sama kan? Kedengarannya memang sama, tapi artinya beda. Jangan bikin bingung dong. Iya. Sorry. Om Rian bercanda. Om Rian jelasin ya. Kalau tos itu tangan sama tangan. Gitu. Tapi kalau tos, nyep. Gitu ya. Gini. Salut. Oh, mesti bilang salut ya? Mah, salut itu apa sih? Mah, Mama. Dia. Maaf saya. Mama kangen ya sama Dwi. Eka juga. Mama kangen sama Dwi ya? Mama jangan sedih dong. Nanti kan Dwi jadi ikut sedih. Apaan sih kamu? Ma, begitu dong. Mama ketawa, Dwi jadi seneng. Ma, pesen makan yuk. Dwi udah lapar nih. Ya, Mas. Terlibat kasus kriminal bagaimana sih, Bu? Ngakunya orang itu dari Interpol. Katanya kamu terlibat kasus pemerkosaan. Perkosaan? Ya. Ibu nggak percaya kamu pernah melakukan satu tindakan kriminal. Tapi ibu khawatir. Jangan-jangan nama kamu tersangkut karena kamu salah pergaulan, Rian. Pergaulan? Saya bergaul aja nggak pernah, Bu. Pulang kerja malam-malam kamu kemana? Rumah temen. Yang serius. Masa saya bohong sih, Bu? Saya pagi sampai sore kan kerja, Bu. Pulang kerja saya ke rumah temen saya, Eka. Anak kelas 1 SD. Yang bener kamu kalau jawab ibu. Udah, Ibu nggak usah takut. Ya, Ibu nggak usah khawatir. Kalau si detektif itu datang lagi, suruh langsung temuin saya di tempat kerja saya. Suruh tanya, bicara langsung sama saya. Oke? Permisi. Ada tamu, Bu. Coba kamu lihat sana, Ki. Mau jahit ya? Oh, bukan, Pak. Saya mau antar surat. Tercatat atas nama Rian Sadikin. Silakan Bapak tanda tangan di sini, Pak. Sini ya. Surat tercatat. Surat panggilan kerja. Gimana Pak Rian? Sudah selesai baca surat-suratnya? Iya, sudah. Oke, ada pertanyaan?
Waduh, kalau pertanyaan banyak. Yang saya sampai sekarang masih bingung, kenapa kok surat panggilan ini bisa sampai di tangan saya? Oh itu, begini, kami mendapatkan data-data Anda dari sebuah biro konsultan. Dan setelah kami cek dan teliti, ternyata data-data Anda itu memenuhi persyaratan yang kami ajukan. Makanya Anda dipilih dan dipanggil. Sebentar, biro konsultan. Tapi dari mana biro konsultan tahu nama dan alamat saya ya? Oh, mungkin dari tempat Anda terakhir bekerja. Anda pernah bekerja di pabrik garmen, kan? Iya. Nah, karena pengalaman kerja Anda itulah kami memutuskan untuk menempatkan Anda di departemen yang sama. Sama? Tapi informasi yang saya dapat, katanya posisi saya sebagai manajer departemen store. Iya, betul. Tapi tepatnya sebagai manajer pembelian divisi pakaian dalam wanita. Pakaian dalam wanita? Iya, kenapa? Anda berpengalaman kan di bidang itu? Kok pakaian dalam wanita? Emang udah nasib lu kalian berurusan sama pakaian dalam wanita. Lagi-lagi gue dapat tawaran yang sangat sulit. Kapan lagi gue bisa jadi manajer? Coba kapan? Dengan gaji dan bonus yang dia tawarkan tuh sangat luar biasa, yuk. Jadi apanya yang sulit? Kan semuanya jelas. Iya, tapi masalah pakaian dalam wanita lagi. Yan. Lu kudu realistis dong. Kadang-kadang orang itu harus mengerjakan yang dia tidak sukai. Emang lu pikir gue seneng kerja di toko bangunan kayak gini? Lu pikir gue nggak pengen kerja kantoran? Pakai dasi, naik turun mobil, keluar masuk gedung kantor per eksekutif. Tari, ini Nadia. Nadia, ini Tari. Nanti dia akan mengajarkan tugas-tugas baru kamu di sini. Nadia, Tari. Oke, saya tinggal dulu ya. Terima kasih, Pak. Kamu yang betah di sini ya. Dulu kamu kerja di mana? Dulu saya sempat bekerja di perusahaan penerbitan dan sempat bantu-bantu di bagian manajemen antar mantan suami. Mantan suami? Maksudnya kamu sekarang udah gak bersuami gitu? Sedang menunggu sidang akhir perceraian. Janda? Oh, janda toh. Pantes. Kenapa? Enggak apa-apa. Ya sudah, sekarang kamu ngajak keliling supaya kamu kenal dengan staf lain di sini, ya? Sekretarisnya Mas Halim seorang janda. Iya, mana centil lagi. Sekretaris tapi laganya nggak ke sekretaris. Serasa model aja. Mana ganjel lagi. Pantas. Mas Halim langsung terima dia menjadi sekretaris barunya. Jangan-jangan ada udang di balik batu lagi, Tar. Mbak, kalau pertunangan Mbak dengan Mas Halim nggak pengen gagal, mendingan Mbak buru-buru deh singkirin dia. Takutnya malah ngerusak hubungan Mbak dengan Mas Halim. Pagi, Mbak. Mbak. Maaf, saya harus panggil apa ya? Yang sopan sedikit ya. Sekretaris macam apa kamu? Sopan santun aja nggak tahu. Panggil saya Ibu. Baik, Bu. Dengar ya. Saya ini adalah calon istrinya Pak Halim. Jadi saya minta kamu menghormati saya seperti kamu menghormati bos kamu. Ngerti? Baru kali ini saya lihat ada karyawan yang dandanannya menor kayak kamu. Karyawan di perusahaan ini disarankan untuk berpenampilan sederhana, bukan bermake up tebal kayak kamu. Her, memangnya dandanan gue menor ya? Padahal kan gue selama ini cuman pengen kelihatan rapi dan segar. Nggak usah lo pikirin, Di. Paling juga itu perempuan cemburu dan iri sama lo. Perempuan itu calon istri bos gue, Her. Atau mungkin dia khawatir kalau calon suaminya jatuh cinta sama lo. Sebenarnya gue suka bingung kalau orang nanyain tentang status gue.
gue nggak bisa bohong bahwa gue sebenarnya udah pisah dan sebentar lagi akan jadi janda. Tapi setiap kali gue terus terang, orang selalu berpandangan negatif sama gue. Kenapa sih orang begitu? Selalu menang negatif sama janda. Menurut saya sih jalan keluarnya gampang. Kawin aja lagi. Apa? Ya, maksud saya kalau nggak mau menyandang predikat janda, terus juga merasa gimana ya terhadap omongan orang, omongan negatif orang, ya jangan jadi janda, kawin lagi aja. Kalau kamu nyelutuk hati-hati dong. Dia kan jadi tersinggung. Tersinggung kenapa? Eka, masuk! Bikin PR! Nggak usah main lagi. Iya, Ma. Tuh kan Mama jadi marah. Mama marah sama siapa? Ya sama Om. Eka bakalan kena getahnya deh. Padahal Eka kan masih mau main sama Om. Eka jadi nggak boleh main lagi. Emangnya Mama marah sama Om? Salah Om Rian apa? Habisnya Om suruh Mama nikah lagi. Itu kan saran yang bagus supaya mama kamu nggak diomongin orang lagi. Emangnya Eka nggak mau punya papa? Eka, masuk! Tuh, Gi, masuk Gi sebelum mama kamu tambah marah. Bilangin aja sama mama kamu, Om Rian pamit ya. Sampai besok ya, Om. Aneh. Apa masih ada orang yang lebih baik kerja di toko bangunan daripada menjadi eksekutif manajer? Apa masih ada orang yang menolak naik jabatannya dan statusnya? Tapi menurut saya pribadi, Pak, Rian itu bukan tipe pria yang ambisius. Dia orangnya sederhana, gaya bicaranya juga apa adanya, santai dan gak basa-basi. Bagus itu. Itu artinya dia seorang yang jujur, dapat dipercaya, dan tidak materialistis. Tolong dicatat. Saya tidak mau kehilangan dia, dan kamu terus hubungi dia sampai dia mau menerima tawaran kita. Oke? Baik, Pak. Tidur ya. Malaman, tidurnya yuk. Wah, Mama marah ya sama Om Rian? Enggak, Mama cuma... Bener, Ma. Ma, kamu jangan marahin Om Rian ya. Kalau Om Rian nggak mau kesini lagi, Eka kan nggak punya teman. Mama jangan musuhin Om Rian ya. Mama jangan marahan sama Om Rian. Mama janji sayang. Tapi kamu juga harus bilang sama teman kamu. Kalau ngomong harus dipikir dulu. Jangan sembarangan. Iya, Ma. Nanti Eka kasih tahu sama Om Rian. Kalau mau ngomong dipikir dulu. Om Rian emang konyol sih, Ma, orangnya. Kalau ngomong suka lucu. Tapi kamu jangan ikutan begitu. Mama nggak mau punya anak kayak badut. Ngerti? Tapi, Ma, kalau punya teman lucu enak juga loh, Ma. Kalau misalnya lagi sedih, lagi marah, bisa ketawa. Soalnya ada yang hibur. Sampai saat ini kita belum menemukan donor juga untuk Dwi, Ma. Mama nggak ngerti. Kenapa kamu dan dia nggak bisa jadi donor untuk Dwi? Padahal kan kalian orang tua kandungnya. Dokter bilang itu adalah karena susunan kromosomnya, Ma. Jadi antara orang tua dengan anak, susunan kromosomnya bisa berbeda. Jadi nggak mungkin saya dan dia bisa menjadi donor. Saya bahkan sudah menghubungi yayasan kanker di Jepang. Dan sampai detik ini belum ada kabar juga dari mereka. Mama nggak tahu bagaimana nasib Dwi kalau sampai pengadilan memutuskan Dwi harus ikut mamanya. Jangan khawatir dulu, Ma. Kita tunggu saja apa keputusan akhir dari pengadilan nanti. Saya masih berharap bahwa kita bisa mendapatkan hak asuh atas Dwi. Tapi kalaupun kita kalah, dia pun sangat menyayangi Dwi. Dan saya yakin, dia pun mau apa yang terbaik untuk Dwi.
Kalau dia mendapat hak asuh atas Dwi tidak akan tinggal di sini lagi. Jadi dia tidak perlu ketemu sama Ivan, dan Dwi tidak akan jadi penghalang antara aku dan Ivan lagi. Selamat malam, Di. Ada apa lo kesini? Gue mau minta maaf, Di. Gue cuma pengen lo tahu kalau gue udah nyesel dengan perbuatan gue selama ini sama lo. Gue pengen kita bersahabat lagi, Di. Gue pengen kita kayak dulu lagi. Lu kan udah ada sahabat baru, Ivan. Di, maafin gue, Di. Gue baru sadar kalau gue selama ini salah sama lo. Gue sekarang baru sadar bahwa gue juga seorang ibu dan gue tahu gimana rasa kehilangan seorang anak. Gue datang ke sini untuk ngebantu lo untuk dapetin duit dari Ivan nih. Maafin gue, deh. Maafin gue. Sebelum